Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, Bu. Luar biasa. Baik, Bu. Ya, sehat semua ya. Tadi sudah sarapan apa belum? Sudah, Bu, pakai ayam. Pinter. Sudah, Bu. Tadi sudah minta doa sama orang tua sebelum berangkat sekolah? Sudah, Nah, Sudah. benar. Oke, hari ini kita sebelum belajar, yuk berdoa dulu. Mbak Tri, coba ayo dipimpin doanya. Siap, Ibu. Mari teman-teman, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dilanjut dengan membaca Pancasila bersama-sama seperti biasanya ya anak-anak. Ayo Mbak Tri, dipimpin lagi. Ya, Ibu. Pancasila. Satu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tri sudah memimpin teman-temannya. Oke, anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Semua masuk? Semua, Bu. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, Semua sehat masuk, semua Bu. ya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Bu Ana punya pantun nih. Kancil lari tidak dikejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar supaya jadi anak pintar. Nah, masih ingat tidak pembelajaran yang sebelumnya kemarin kita menerangkan tentang apa, yuk? Menjelaskan tentang apa? Tentang Pantun. Pantun, Bu. jenis pantun apa saja ya Pantun. kemarin? Pantun jenaka. Pak, Pantun nasihat. pinter. Terus apa lagi? Pantun Pantun teka-teki. teka-teki. Pantun teka-teki, pinter. Oke, pinter semua. Berarti masih ingat yang Bu Ana ajarkan kemarin ya. Oke, ini Bu Ana punya gambar. Dilihat, diamati gambarnya anak-anak. Itu gambar apa ya? Yang mana, Bu? Mana, Bu, gambarnya? Gambarnya belum Terlihat, keluar, Bu. Bu. Duh, belum keluar. Coba ulang share-nya. Astagfirullahaladzim. Apakah sudah keluar anak-anak? Sudah, Bu. Oke, Ya. ya. Itu ada gambar anak-anak di sampingnya pantun. Itu gambar apa ya? Kerja bakti. Kerja bakti. Pinter, kerja bakti. Siapa yang biasanya ikut orang tuanya kerja bakti di rumah? Saya. Ya, pinter. Saya. Apa sih manfaatnya kita kerja bakti itu? Supaya bersih. Lingkungan menjadi bersih. Kegiatan Supaya cepat selesai. bersih. Terus hidup kita juga Nyaman. aman. Aman, Nah, bersih. terus kalau misalkan di lingkungan sekitar kita itu tidak ada kerja bakti, apa yang terjadi? Lingkungan Lingkungannya jadi kotor. Lingkungan menjadi Bau. kotor, lingkungan menjadi bau, terus kita hidup juga tidak nyaman ya. Ya, Bu. Nah, Ya. pinter. Nah, itu kalau kerja bakti dikerjakan satu orang atau banyak orang? Banyak Banyak orang, karena kalau banyak orang akan cepat selesai. Pinter. Cepat Nah, selesai. dari gambar yang sudah kalian amati, kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi manusia, tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan tentang pantun. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Kalau kita bisa memahami bentuk-bentuk interaksi, hak dan kewajiban, maka nanti kalian bisa menguraikan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, dapat melaksanakan hak, kewajiban, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, terus dapat memahami makna sebuah pantun.
Nah, sekarang Bu Ana Perhatikan lingkungan video, coba diamati ya. di sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melihat orang-orang bekerja mencari nafkah. Dan kamu tahu bahwa pekerjaan mereka berbeda-beda. Pernahkah kalian berjalan-jalan di sekitar pantai dan melihat para nelayan sedang menangkap ikan? Atau berjalan-jalan di pedesaan dan melihat para petani sedang mengolah lahan pertanian? Atau buat kalian yang hidup di perkotaan, kalian dapat melihat para pekerja kantoran yang sedang bekerja, atau para buruh pabrik yang bekerja di sebuah pabrik. Dan tak jarang pula di perkotaan ada para pedagang yang biasanya berjualan di pinggir jalan. Oke, anak-anak, dari pengamatan video ini tadi, bagaimana ya kegiatan di daerah pantai tadi? Menangkap ikan. Menangkap Banyak ikan, perahu-perahu. banyak perahu-perahu, pinter. Terus kalau kegiatan di daerah persawahan bagaimana tadi? Menanam padi. Menanam padi. Terus ada lagi? Sudah ya, menanam padi saja ya. Terus kalau yang di perkotaan tadi apa kegiatannya? Di kantor, Bu. Surat. Di kantor. Nah, Kantor. itu kalau kalian lihat orang-orang itu sendiri atau banyak orang tadi ya? Banyak orang, Bu. Banyak orang, Bu. Ada beberapa. Banyak orang ya, itu yang dinamakan interaksi. Nah, atau apakah kalian mengetahui apa itu interaksi? Apa itu interaksi anak-anak? Coba Mbak Niken, apa itu interaksi Mbak Niken? Interaksi itu, Bu, hubungan setiap individu sama orang lain, Bu. Hubungan setiap individu secara langsung maupun tidak langsung sama orang lain ya. Misalkan Mbak Niken nih mau beli pecel sendiri, terus mau beli pecelnya di mana? Oh, di Nganjuk ya. Terus ketemu sama Bu Binti di tengah jalan. Nah, Mbak Nikennya apa? Halo Mbak Binti mau kemana? Nah, itu termasuk interaksi. Interaksi itu kita berkomunikasi ya. Nah, selain itu, interaksi juga ada interaksi dengan lingkungan alam. Seperti apa? Apakah kita harus berbicara dengan laut? Tidak ya, karena laut tidak bisa diajak bicara. Nah, bagaimana interaksinya ya? Kita waktu berkegiatan di daerah pantai, daerah laut, itu termasuk juga interaksi. Terus kalau di sawah, apakah kita berbicara dengan padi? Tidak, iya. Kenapa? Kenapa Bu Mbak Yuli? Nanti kalau kita bicara sama padi, kita dianggap gila, Bu. Iya, benar, nanti kita dianggap gila. Iya. Jadi bagaimana Mbak Yuli? Interaksinya kalau di sawah itu, interaksi dengan lingkungan alam bagaimana? Menanam padi. Menanam padi, benar. Terus kalau ini ada juga selain interaksi dengan lingkungan alam, ada interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Ada yang tahu interaksi sosial? Coba Mbak Binti, apa itu interaksi sosial Mbak Binti? Interaksi sosial ya, Bu ya? Iya, apa Mbak Binti interaksi sosial? Hubungan itu, Bu. Kayak saling tolong-menolong itu, Bu ya? Iya, Benar atau benar. salah, Bu? Saling tolong-menolong. Terus saling apa lagi?
Ada yang tahu? Mbak Yuli? Apa? Saling komunikasi. Pengaruhi. Iya, benar Mas Komang. Saling apa? Saling mempengaruhi. Iya, benar. Jadi anak-anak, interaksi sosial itu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, interaksi sosial itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada yang tahu tidak? Saya. Ya, apa coba Mas Komang? Maaf kalau salah ya Bu Guru. Iya, enggak apa-apa. Salah enggak Bu Ana Jiwit? Apa Interaksi antar individu dan Mm-mm. individu. Terus? Kemudian individu dan kelompok. Iya, Benar ya, Bu? terus? Benar. Terus kelompok dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok. Benar, pinter Mas Alit, jempol 2 dari Bu Ana. Nah, Kasih Bu Guru. ya, nah kita akan berbicara tentang interaksi sosial. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Bu Ana akan membagi kelompok. Karena murid di sini ada 9, Bu Ana bagi 3-3 ya. Seperti kelompok yang kemarin. Kemarin kan kita sudah membentuk kelompok ya anak-anak. Nah, ayo sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kalau kemarin kita kelompoknya kelompok hewan karena kita belajar tentang pengelompokan hewan. Nah, sekarang karena kita belajar tentang interaksi dengan lingkungan alam, berinteraksi sosial, maka Bu Ana memberi nama kelompok tumbuhan ya. Untuk yang kelompok Edelweiss itu Mbak Niken, Mbak Lilian sama Mbak Yuli bisa duduk di sebelah kanan. Langsung pindah ya. Ya. Kelompok Rafflesia, Mas Komang, Mbak Wiwit sama Mbak Utami. Yang di belakangnya kelompok Edelweiss ya, langsung berkumpul dengan kelompoknya. Langsung selanjutnya kelompok kantong semar ada Mas Mariono, Mbak Sinta, Mbak Binti. Ya, itu di seberangnya ya. Jadi kelompok kantong semar. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Nah, sebelum kita lanjutkan, biar tambah semangat ya, ayo kita ice breaking sebentar. Kalau Bu Ana menunjukkan tangan kanannya Bu Ana, apa kelihatan? Oh, kalau Bu Ana tepuk 1 kali, jadi kelompok Edelweiss berteriak soto. Kalau Bu Ana tepuk 2 kali, kelompok Rafflesia bilang bakso. Kalau Bu Ana bilang tepuk 3 kali, kelompok kantong semar berkata rawon. Siap? Kelompok Edelweiss 1 itu soto, kelompok Rafflesia 2 tepuk itu bilang bakso, kelompok kantong semar itu 3 kali tepuk dari Bu Ana bilang rawon. Siap anak-anak? Ya, Bu. Oke, dimulai ya. Semua ya. Ya, oke. Konsentrasi. Soto. Bakso. Rawon. Soto. Bakso. Soto. Iya, oke, pinter. Oke. Semangat, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua dulu sebelum melanjutkan pelajaran. Nah, sekarang Bu Ana akan melanjutkan. Ini. Oke, Bu Ana punya gambar. Ada 2 gambar. Gambar A dan gambar B. Nah, coba sebelum Bu Ana menerangkan, coba kalian bersama kelompok mengamati gambar A dan gambar B dan
menganalisa apa itu ada di gambar A dan apa itu di gambar B. Seperti itu ya. Sebelum melanjutkan dan mengamati, Bu Ana bagikan LKPD-nya dulu. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu Ana kasih waktu cukup 5 menit saja untuk mengamati dan mengerjakan LKPD 1. Dimulai dari sekarang ya. Sudah selesai, Bu. Wah, pinter Mbak Yuli. Kelompok lainnya bagaimana? Sudah selesai? Ya, Bu. Udah. Sekarang kita analisa bareng ya. Coba Bu Ana tanya ke kelompok Edelweiss. Yang pertama, apa yang kalian ketahui dari gambar A? Jelaskan pendapat kalian. Bagaimana pendapatnya kelompok Edelweiss? Gambar A itu menunjukkan kerja bakti di kelas. Iya, pinter. Sekarang yang kelompoknya kantong semar, nomor 2. Apa yang kalian ketahui dari gambar B? Ayo coba dijelaskan pendapatnya. Ada siswa yang bertengkar, Bu. Ada siswa yang bertengkar, pinter Mas Mariono. Yang ketiga, manakah yang merupakan contoh interaksi manusia yang mengarah pada persatuan? Coba tadi yang belum kelompok Rafflesia. Coba kelompok Rafflesia, apa jawabannya? Yang gambar A, Bu. Yang gambar A. Kenapa Iya. kok gambar A, Mbak Wiwit? Karena anak-anak bekerja sama membersihkan kelas. Iya, Ini pinter. menunjukkan Ah. sikap persatuan. Oh, pinter, lengkap sekali kelompoknya Mbak Wiwit. Terus selanjutnya, manakah yang merupakan contoh interaksi manusia mengarah pada perpecahan? Nah, ini enggak Bu Ana pilih. Coba langsung angkat tangan kelompoknya. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau menjawab? Nanti Bu Ana kasih reward di akhir pembelajaran. Siapa? Kelompok saya, Bu. Kelompok Oh iya, saya. Mbak Tri. Iya. Apa jawabannya Mbak Tri nomor 4? Yang B, Bu, karena bertengkar. Iya, pinter, tidak boleh mengolok-ngolok teman, harus saling menghargai, harus saling menghormati. Itu yang mengarah pada persatuan. Ya, selanjutnya dari gambar tadi kan ada 2. Nah, terus sebelumnya kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Siapa yang masih ingat pengertian hak? Ayo, siapa? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Yuli, apa pengertian hak? Sesuatu yang kita terima. Pinter, good. Kalau yang pengertian kewajiban, siapa ya Mbak Tika? Apa Mbak Tika pengertian kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Good. Sekarang pengertian tanggung jawab. Mbak Niken, apa Mbak Niken tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu saya nggak tahu, Bu. Coba siapa temannya yang bisa membantu Mbak Niken? Ayo, siapa masa lupa kemarin pelajarannya ini? Mbak Tri, apa ya Mbak Tri? Tanggung jawab itu apa? Kalau menurut saya sama dengan kewajiban, Bu. Iya, Sesuatu sama. yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati ya, tanggung jawab. Nah, sekarang setelah kalian tadi melihat gambar A, kira-kira apa hak dan kewajiban dari gambar A tadi? Kerjasama, Bu. Bekerja sama. Tadi kan membersihkan kelas ya. Iya, Bu. Haknya itu apa berarti? Hak yang kita Kelasnya peroleh kalau bersih. pinter, Ya. kelasnya bersih. Terus kewajibannya agar kelasnya bersih apa? Kewajiban kita sebagai siswa. Membersihkannya. Membersihkannya setiap hari dengan melakukan piket kelas. Kelas. Piket yang kalian kerjakan setiap pagi sebelum pembelajaran dan
setelah pulang ya biasanya kan piket dulu ya. Biar Iya. kelas kita bersih. Nah, oke, selanjutnya. Selanjutnya, tadi sudah Bu Ana jelaskan tentang sudah Bu Ana jelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Tadi sempat dikatakan, dijawab oleh Mas Alit. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 3. Individu dengan individu, misalnya Mbak Niken berbicara dengan Mbak Binti saja, itu individu dengan individu. Bentuk yang kedua, individu dengan kelompok, seperti Bu Ana menerangkan materi kepada kalian, itu Bu Ana individu, nah dengan kelompok murid-muridnya. Terus selanjutnya bentuk interaksi yang ketiga, yaitu kelompok dengan kelompok. Bagaimana kelompok dengan kelompok? Misalnya, tim sepak bola, tim bola basket, itu termasuk interaksi kelompok dengan kelompok. Paham anak-anak? Sebelum kita melanjutkan lagi? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. ya pintar. Sekarang agar kalian lebih paham, Bu Ana menyiapkan permainan yang menarik buat kalian. Mungkin pasti anak-anak juga sudah pernah nih bermain ular tangga. Namanya ular tangga. Ada yang pernah enggak? Ada yang belum pernah enggak? Siapa yang suka bermain ular tangga? Saya, Bu. Saya. Ya, Bu. Oke, hari ini kita akan bermain sambil belajar dengan menggunakan ular tangga. Bagaimana cara mainnya? Nah, karena kelompok kalian itu ada 3 anak, jadi saling bekerja sama. Nanti Bu Ana juga menilai sikap kerjasamanya. Yang pertama, anak pertama yang bermain ular tangganya. Setelah misalkan mendapatkan pion nomor keempat, berarti anak yang pertama tadi mengambil answer card atau question card atau kartu pertanyaan ya. Setelah itu diteruskan ke anak yang kedua. Nah, anak yang kedua bertugas apa? Bertugas mencari jawaban yang pas dari question card dengan answer card. Setelah itu, setelah mencari jawaban yang pas, nanti dilanjutkan ke temannya yang ketiga, yaitu menuliskan jawabannya dalam bentuk mind mapping. Bisa dipahami, Bu Ana? Penjelasannya dari Bu Ana? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Sekarang Bu Ana kasih waktu 10 menit untuk bermain ular tangga. Sudah selesai, anak-anak? Ya, Bu. Seru sekali. Oh, sudah. Ya, Bu. Sudah dapat berapa pertanyaan tadi? Seharusnya lebih, ya berapa? Ada yang dapat sampai bermain 3 kali? Iya, Bu. Oh iya, ada yang 4 kali bermain? 3 kali, Bu. Oh, 3 kali. Oke, coba perwakilan kelompok siapa yang berani mempresentasikan di depan bersama teman-temannya? Kelompoknya siapa, yo? Kelompok Edelweiss. Bu. Ya. Siapa? Ya. Mbak Niken, kelompoknya Mbak Niken. Ya, Bu. Teman-teman, iya. saya mau Ayo. presentasi. Ya, pintar. Ayo Ya, maju ke depan sudah. pelajaran. Ya. Ya. Sudah, Bu. Sudah, oke. Bagaimana tadi hasil presentasinya dari kelompok Mbak Niken, anak-anak?
Sama Bu, sama Sama. seperti kelompok saya. Ya, jawabannya sudah sesuai belum tadi? Ya, Bu. Sudah, iya. Oke. Itu adalah Bu Ana mengajak kalian bermain ular tangga dengan mind mapping untuk memudahkan kalian memahami bentuk-bentuk interaksi manusia. Sehingga nanti kalau ada ulangan, ada UTS, kalian bisa ingat. Ya, anak-anak ya. Oke, selanjutnya Bu Ana kasih soal evaluasi. Setelah kita menerima pembelajaran hari ini, Bu Ana kasih soal evaluasi, tapi dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jadi sekarang boleh duduk di bangkunya masing-masing. Oke, Bu Ana kasih waktu untuk mengerjakan soal evaluasi ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh apa? Mencontek, harus menjadi anak yang amanah. Ya, ayo dikerjakan dulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Sudah selesai, kalau Bu. sudah ya pintar. Kalau sudah selesai, minta tolong Mas Mariono dikumpulkan ke depan punya tugasnya teman-teman. Ya, Ibu. Ya, terima kasih Mas Mariono. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, Bu. Tenang Bu. Alhamdulillah. Besok kalau misalkan ada pembelajaran, mau enggak sama bermain kayak tadi? Mau seru Bu. Ya, oke, nanti Bu Ana persiapkan permainan-permainan selanjutnya ya. Tetapi harus tetap semangat dan di rumah juga harus tetap belajar. Nah, untuk selanjutnya Bu Ana ingin nanti kalian di rumah membuat 2 pantun nasihat ya. Setelah membuat 2 pantun nasihat ditulis maknanya ya. Artinya dari pantun itu. Bisa dipahami tugas dari Bu Ana? Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, ya. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Semoga ilmu yang Bu Ana berikan kepada kalian dapat bermanfaat ya. Selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran, coba tadi siapa yang memimpin doa ya? Dipimpin kembali. Saya Bu. Oh iya Mbak Tri, ayo dipimpin kembali. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.